manusia itu jadi bingung. Tapi manusia yang menyusahkan diri yang menjadi bingung dengan iman orang. Langsung saja, nggak usah curhat, langsung saja. Tanggapi tentang Trinitas, apakah yang mengutus sama dengan yang diutus? Kita nggak butuh curhatan Anda. Saya nggak butuh curhatan Anda ya. Sorry, saya bukan tempat untuk Anda berbagi duka dan lara. Jawab pertanyaan saya, apakah yang diutus sama dengan yang mengutus? Simple question. Ini tidak akan bingung Anda menjawabnya. Kalau Anda betul-betul tidak bingung dengan iman Anda, maka Anda mampu menjawab pertanyaan saya. Oke. Iman Kristen saya, iman Kristen kami menyatakan sama. Satu, Allah Tritunggal, berarti satu, berarti tiga itu sama. Tiga menjadi apanya satu. Yang sama? Apanya yang sama? Alasan saya tidak ambil konteks dunia, teknologi dunia, kepintaran dunia. Mau orang senior dunia saya tidak pakai. Karena yang saya pakai tetap kembali kepada konteks firman saya, Injil kebenaran saya. Mana Injil yang mengatakan bahwa Yesus dan Allah Bapa itu sama? Tunjukkan datanya kepada kami umat Islam biar kami bisa membacanya. Jadi ketika Anda berbicara hanya berbunyi-bunyi saja, mohon maaf, monyet pun bisa berbunyi-bunyi tanpa perlu mengerti kita artinya bahas monyet. Jadi artinya kalau Anda berbicara landasannya harus ada. Di mana data yang mensupport argumen Anda bahwasanya Yesus dan Bapa itu sama? Secara apa samanya? Baca dalam kitab Anda. Bahkan saya mengingat apa kata Yesus? Bapa lebih besar daripada aku. Sesungguhnya kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku yang Kau utus. Setelah firman yang telah Engkau berikan, telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua adalah atas perintah Bapa. Pertanyaan saya, kalau memang Yesus adalah Bapa sendiri, kenapa harus menggunakan narasi bahasa Indonesia yang sangat-sangat membagongkan ketika dia mengatakan kehidupan kekal hanya dengan mengenal Engkau satu-satunya Tuhan? Lalu kenapa dia kemudian menjadi Tuhan bagi kalian? 1 Korintus pasal ke-8 ayat ke-6. Satu-satunya Allah yaitu Bapa, satu-satunya Tuhan adalah Kristus. Lalu Anda bilang sama. Siapa yang lebih dipercaya? Paulus atau Anda? Yesus atau Anda? Silakan. Berasa pengen gue bantuin dia. Saya percaya Yesus. Jadi pengen bantuin. Mungkin ini yang bisa bantu kali. Gue Iman bisa saya bantu. percaya Yesus bukan Paulus. Kita tidak butuh kepercayaan Anda. Silahkan Anda beriman dengan agama Anda. Bagi kami tidak masalah. Yes. Kita sedang berdiskusi sekarang. Kami tidak islamisasi. Kami tidak apa-apa Anda berkeyakinan Kristen. Tapi ketika berbicara di hadapan publik 1,8 orang yang menyaksikan, minimal bawa data. Biar pikirmu apakah sama imanmu sama imanku. Saya tahu. Apa ini? Aku kira ini ku naikin, siapa tahu bisa membantu produk. Toraja gak taunya dia naik lebih parah. Bunda. Kalian iman saya sama sama. Kalian. Pak, udah makan obat belum? Kalau naik makan obat dulu. Suaranya gedein Pak. Suaranya kecil sekali. Bapak suaranya kecil sekali. Kami Jangan kasihan Bapak. ngomong-ngomong, santai aja santai. Begini diam dulu. Iya, Iman begini. kalian sama imanku sama. Lalu Apa kalian, Pak? Iman Pak. Begini. Diam dulu apakah sebentar ya. imanmu sama imanku sama? Ya enggak lah. Apakah imanmu sama Imanku imanku sama? Lah, apakah sama? Enggak. Ya udah, jangan banyak bahkan tindak sendiri ya. Lu kok marah-marah? Apa ini Bapak? Ya, Firman mau kebenaran sendiri kami ya. tidak mau. Enggak kok. Ini produk Toraja apa? Pak Sian apa? Tolong satu-satu. Bagaimana kamu mempercayai tentang keimananmu tapi kamu tidak Tanya paham? sama kalian. Tanya kalian sama Satu. kalian. Siapa duluan Kristen sama Islam? Tanya. Oke, pertanyaan saya, mana duluan Hindu dan Kristen? Ya. Tanya ini, jangan balik tanya. Loh, kalau saya akui Islam Oke. secara historis Oke, dah. dibawa oleh Ada baginda. Saya menjawab. Ya, oke dah. Izinkan saya menjawab. Oke. Dengarkan Jangan kau dulu. menantang Alkitab yang Jangan duluan. diintervensi Ya. jawaban saya. Izinkan saya Iya, menjawab. jangan Saya kau santai kok. menantang Tidak yang duluan. perlu. Kita tidak perlu. Koreksi gitu. Ya. Pasien makan dulu, minum dulu ya. Begini. Best tahun minum noise. Begini. Jangan kau koreksi, jangan kau buat begini. Saya Kau tidak perlu jangan mengkoreksi imanmu, agama iman kami. siapapun. Saya tidak perlu mengkoreksi, Jangan itu kau hak paksa Anda. imanmu ke iman kami, Saya ya. tidak. Paksakan.
Siapa yang saya paksa? Saya tanya Pak Sean, siapa yang saya paksa mengimani apa yang saya imani? Siapa? Kau kalian. Siapa yang saya bukan? Kan saya memaksa. Yang saya paksa siapa? Yang saya paksa siapa? No. Kalian yang memaksa. Yang saya paksa siapa? Korbannya siapa, Pak? Korbannya siapa? Korban paksaan saya siapa? Korban saya itu siapa? Pak Bang Ibes, Kak Heti. Indonesia ini hancur ya. Bapak yang menyebabkan dunia ini akan hancur kalau Bapak begini. Inilah orang-orang seperti Bapak inilah yang bisa menghancurkan dunia karena tidak pernah menangkap substansi dari obrolan orang lain, tapi lari dari konteks pembicaraan orang lain, kemudian dilakukan dengan cara marah-marah dan menyerang membabi buta tanpa mengizinkan orang lain berbicara. Bapaklah biang kehancuran itu sendiri. Balu apa? Siapa yang duluan mempraktikal kitab? Siapa yang apa urusan kalian itu? Kelanjut kalian. Cek. Siapa yang duluan? Apanya? Kalian dikoreksi, nanti kalian lapor. Oke, Bapak mau nanya apa? Silakan. Mau nanya dulu, Bapak silakan. mau nanya apa? Bapak Mau nanya apa, aja. Bapak? Mau nanya apa? Silakan. Lapor. Ada penyakit di sini. Di sini dah paksakan. Sudah Bapak turun aja lah. Mau ngomong dengan Ellen. Ellen lebih sehat dari Bapak. Oke? Jangan. Udah ya, Pak. Tiga, dua, satu. Oke, Ellen. Ada lagi yang mau disampaikan Ellen? Semuanya satu kurang paham ya. Begini Ellen, kalau Anda memang merasa tidak paham, Ini dari tadi. iya jadi begini ya. Kita berbicara tentang sesuatu yang saya tidak mau memaksa Anda itu harus pemikiran dengan saya, tapi saya menolak untuk Kalau kita ini namanya imam kan kita harus percaya. No. Saya tidak berbicara tentang iman. Ingat, saya belum ke ranah itu. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mau tanya Ellen. dulu agamanya. Agama apa, Adam? Islam. Oh, Muslim. oke. Waalaikumsalam. Ya. Oke. Saya belum ada urusan dengan agama atau iman Anda. Saya hanya membawa Anda dalam sebuah pemahaman definisi secara universal, Ellen. Maksudnya adalah kita sedang menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Ketika kata di dan me diletakkan pada satu kata, apakah maknanya jadi berubah atau maknanya tetap sama? Makan diletakkan imbuhan atau kata pertamanya awalnya dengan kata di, lalu diganti dengan kata me, apakah dimakan dan memakan adalah artinya sama? Jadi ini tidak ada kaitan dengan iman sebenarnya. Saya justru membawa Anda ke dalam ranah universal. Saya tarik Anda dari masalah iman, saya bahas sesuatu yang lebih jauh dari itu tentang keilmuan, di mana Anda sebagai manusia punya logika. Saya tanya, diutus dan mengutus apakah sama? Kalau memang sama, untuk apa digunakan dua kata itu dengan cara yang berbeda? Kalau memang sama, saya hanya ingin Anda jujur dengan diri Anda. Karena makin Anda mencoba terikat doktrin lalu menggunakan doktrin, mohon maaf, Anda sedang bertentangan dengan logika dasar dan Anda sedang menipu diri Anda sendiri. Tapi itu urusan Anda. Saya tidak ada urusan dengan doktrin Anda. Kalau memang di doktrin Anda bahwa yang mengutus dengan yang diutus adalah sama, Yang mengutus itu Allah Bapa. nah, apakah yang diutus dengan yang mengutus sama? Firman ini bersumber dari Allah sendiri itu firman ini. Oke, memang kalau Anda lihat dalam kitab Anda, segala sesuatu itu dari Allah. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Segala sesuatu itu semuanya dari Allah. Iya, Allah itu ada Allah Bapa, Nah, Putra, dan Roh Dia Kudus. adalah sumber. Berarti Allahnya ada 3. Menjelaskan Tritunggal ini bukan berarti menjelaskan 3 Allah, tiga Oke, saya pribadi. tanya, Yesus Allah bukan? Iya Allah, Bapa Allah? iya, Roh Kudus Allah? iya. Ada berapa ini Allahnya? 1 Ini 1. Allah. Ini 1. Pintar.
Sharing with seniman senior Sulawesi Selatan. Aku ya. Oke. Secara pribadi adalah ada 4, tapi satu entitasnya itu manusia. manusia, sama-sama manusia. Kalau jawaban Anda berdasarkan pribadi tidak apa-apa. Kami berhak menolak jawaban Anda yang adalah asumsi pribadi. Karena jawaban Anda tidak perlu kami renungkan. Karena datang dari alien yang tidak mau menggunakan parameter kaidah secara umum. Ya tidak masalah, tapi kami hargai. Bahkan ketika Anda mengatakan bahwa bebek adalah ayam, ayam adalah bebek, kami pun tidak akan memarahi Anda kok. Kami tidak akan memarahi Anda. Karena itu hak Anda. Hak prerogatif Anda. Nah, pertanyaan saya mungkin yang kedua. Boleh kita pindah ke pertanyaan kedua? Saya nggak mau putar-putar di situ saja. Boleh? Apa bedanya Tuhan dengan manusia? Silakan dijawab. Tuhan kan pencipta. Oke, manusia? Manusia diciptakan oleh Tuhan. Oke, Yesus manusia atau Tuhan? Tuhan. Oke, Yesus Tuhan. Berarti bukan manusia ya? Dia datang ke dunia itu menjelma sebagai manusia. Oke, jadi pada saat bersamaan Tuhan itu menjadi manusia, betul? Iya. Pada saat kapan Yesus menjadi Tuhan? Bukan manusia menjadi Tuhan, tapi Tuhan menjadi manusia. Oke. Tuhan Anda menjadi manusia. Berarti Tuhan Anda manusia sekarang. Ya? Gimana? Berarti Anda menuhankan manusia. Menuhankan manusia kecuali manusia itu Tuhan. Dari kami menuhankan dia sebagai Tuhan. Tapi kalau Tuhan Iya. dari manusia tidak, bukan menuhankan Tuhan. Apakah dia memiliki sifat kemanusiaan? Iya. Dia pernah lupa, marah, ngamuk, lelah, ngantuk. Pada saat dia memiliki sifat kemanusiaan, kemana sifat ketuhanannya? Apakah harus muncul dua sifat? Oke, coba jelaskan kepada saya. Yesus di dalam dirinya itu apakah memiliki dua natur atau seperti tombol on off lampu, ketika diklik maka hilang sifat ketuhanannya, maka yang muncul sifat kemanusiaannya. Diklik lagi yang muncul adalah sebaliknya. Apakah seperti itu? Dia hanya muncul satu-satu. Iya, kalau menjelaskan Tuhan marah itu waktu dia di bait suci ya, membongkarin itu orang-orang kan, itu kan bait suci kan, namanya bait suci kan pasti itu kan untuk orang-orang yang berdoa gitu kan, tempat suci. Tapi orang-orang kan malah bikin tempat suci itu tempat pasar. Bukan ketika dia marah. Kita ambil yang sangat ini aja lah, yang ketika dia mati. Dia mati itu sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Dia mati sebagai manusia. Berarti Anda ditebus oleh manusia, bukan Tuhan? Dia Tuhan itu Yesus ini mati. Mati itu dengan jiwanya kemanusiaannya, tetapi dia bangkit kembali pada hari ketiga itu. No. Saya bahas tentang waktu dia mati. Waktu dia mati itu sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Bisa Manusia. nggak? Oke, berarti Anda Mbak Ellen, berarti Anda ditebus oleh Tuhan atau manusia? Tuhan. Yang mati tadi Tuhan atau manusia? Manusia. Dan Anda ditebus oleh Tuhan. Oke, silakan Bang Ibes lanjutkan. Gini, Uni, sebagai kekristenan itu, ini saya bantu Mbak Ellen nih Mbak Uni ya. Boleh nggak? Silakan. Nah, dalam kekristenan itu mengambil konsep Trinitas dari segi perisai Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang tadinya sebelum adanya Roh Kudus, dari awalnya itu Bunda Maria. Biar Yesus menjadi Tuhan itu, maka disimpanlah di situ Roh Kudus. Bunda Maria dicabut. Karena namanya Yesus, kalau berdampingan sama emaknya itu nggak akan bisa jadi Tuhan. Yang namanya anak manusia, anaknya Bunda Maria tetap aja anak orang. Makanya diganti Roh Kudus. Nah, di mana penguatan ayatnya ada di Lukas 2 nomor 11. Maka dari itu Kristus telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud, ya kan? Ini dengerin Mbak nih caranya. Ini dengerin ya caranya ya. Dicatat ayat-ayat yang saya katakan, dicatat. Telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Lukas 2 nomor 11. Oke, Lukas 2 nomor 11 di situ mengatakan telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Itu. Nah, untuk menguatkan ayat ini dari mana? Kok bisa Yesus lahir itu Tuhan lahir? Ambil di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Yohanes 1:14 mengatakan firman telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Nah, yang disalibkan ini Yesus, tubuh kemanusiaan 100%, keilahian 100%. Ini konsep Kristen nih.
Kemanusiaan 100%, keilahian 100%. Tapi di mana Yesus pernah menjadi 100% Tuhan? Yaitu apa? Pada saat dia menghadapi nubuatan Mazmur dengan mengatakan bahwasanya Eli Eli lama sabachthani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Tubuh keilahiannya keluar dari diri Yesus, itu kembali ke kerajaan sorga untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Ayatnya di mana? Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Allah membuat Yesus menjadi Tuhan. Disitulah Yesus 100% jadi Tuhan. Bagaimana dia membuktikan dia menjadi Tuhan? Ada di Roma 9, di Roma 14 nomor 9 atau kebalik saya lupa, di Roma 9 14 atau Roma 9. Maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik untuk orang-orang mati maupun Roma orang-orang 14 hidup. 9. Disitulah Yesus menunjukkan bahwasanya dia adalah Tuhan. Setelah dia berbicara kepada muridnya, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di situ sebenarnya menunjukkan ada dua Tuhan. Pertama, ada mengatakan bahwasanya Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Sekarang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bagaimana caranya membantah Uni Rifa untuk menjelaskan konsep ketuhanan Kristen? Pertama, Anda harus kembali ke perikop pada setiap ayat yang dibacakan. Ketika tidak menolong perikop itu, Anda kembali ke kalimat alegoris. Ketika kalimat alegoris atau kalimat perumpamaan tidak menolong juga, Anda katakan kepada Uni Rifa, Anda tidak memiliki Roh Kudus di dalam diri Anda, makanya Anda tidak mengerti. Begitu caranya. Ya, Dan lebih kata baik Anda tanya terakhir, Islam kepada saya. nih, aku tambahin kata terakhir, kalau tidak bisa lagi cukup imani saja. Lanjut. Ya, jadi lebih baik tanyakan Islam saja ke saya. Ya, karena nanti kalau Anda menjelaskan agama Anda, saya tentu tidak akan membiarkan penjelasan Anda yang bertolak belakang dengan logika kami. Saya tidak tahu logika mana yang Anda gunakan atau dengan ayat Anda. Jadi lebih baik tanyakan tentang Islam saja ya, kalau ke saya. Tapi kalau Anda menjelaskan agama Anda kepada saya, wah, Ke saya aja nanti saya lurusin. Nanti saya ya, lurusin mungkin aja begitu, Ellen. dalam kekristenan biar lebih kafah memahami Kristen gitu. Ya nggak Uni? Ya. Biar lebih kafah gitu Betul. memahami kekristenan. Jadi Ellen harus paham ya, dalam perjalanan gereja itu bahkan kalian sebagai Kristen sendiri, orang-orang terdahulu yang mengaku sebagai pengikut Kristus memiliki banyak skema teologi. Kristologi maksud saya. Nah, skema kristologi inilah yang menjadi asbab munculnya konsili-konsili, dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan pemahaman antara orang-orang seperti golongan Arius, golongan Athanasius, kemudian golongan orang-orang yang disebut dengan bidat, gnostis, kemudian golongan-golongan yang muncul belakangan yang mana sangat berbeda cara memahami konsepsi tentang konsep ketuhanan Yesus itu berbeda-beda. Nah, masalahnya begini, kalian sebenarnya tidak perlu berdebat dengan kami umat Islam tentang siapa Yesus, karena sebelum Islam secara historis yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW hadir ke dunia, sudah terlebih dahulu pihak kalian secara internal memperdebatkan tentang siapa Yesus dan posisinya Yesus. So, saya rasa ini sangat berat bagi kalian sendiri ketika kalian menjelaskan Arius tidak menyetarakan antara Bapa dengan Putra. Kemudian konsep homoousius di mana Bapa dengan Yesus sehakikat tapi beda pribadi dari Tritunggal. Kemudian muncul selanjutnya beberapa aliran seperti Marcionisme yang mengatakan Tuhan PL dengan Tuhan PB berbeda karena punya karakter dan sifat yang berbeda. Muncul Sabelian dengan ajarannya oneness yang mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan yang benar itu hanya Yesus, sementara Bapa itu hanyalah gelar, bukan pribadi, tapi pribadi Yesus dan Bapa itu sama. Maka yang mati di tiang salib adalah Bapa itu sendiri. Itu adalah iman orang-orang yang di dalam Kristen sejarah kalian kalau boleh lihat itu hadir. Bahkan ketika Konstantin meninggal digantikan oleh anaknya, aliran Arius justru yang diimani mayoritas sekian puluh tahun. Ini makanya saya katakan lebih baik teman-teman Kristen kalau masuk ke room Muslim tanya saja tentang Islam. Tapi kalian kalau berusaha menjelaskan iman kalian, kami umat Islam tidak akan tinggal diam, karena kami tidak akan iya-iya saja. Karena kami bukan umat yang diperintahkan untuk menerima begitu saja penjelasan kalian. Ya, sabar one friend. Mungkin Ellen begitu. Mungkin ada pertanyaan tentang Islam, Ellen. Kalaupun ada, silakan. Insya Allah kalau bisa jawab, dijawab. Kalau tidak, tentu Uni akan jadikan PR dan Uni kasih ke teman-teman lain. Silakan. Karena keterbatasan ilmu Uni. Silakan, Ellen. Oke, Ada yang mau tanyakan tentang agama Islam, saya Ellen? sapa dulu ya.
semuanya. Mr. Le, selamat siang, agama apa? Mr. Le, selamat siang, agama apa? Halo. Bentar Mbak Ellen, lama tadi ini. Mr. Le. Ya, Kristen. Kristen ya, Oni. Selamat siang, One Friend, Kristen juga. Selamat siang, Lucifero. Agama apa? Kristen juga. Bisa nggak kalian yang Kristen ini on cam kayak kami? Oke, silakan Helen. Oke, saya boleh bertanya tentang keimanan Islam? Sangat boleh. Oke, makasih ya. Kalian kan mempercaya bahwa Injil itu dibawa oleh Nabi Isa. Injil apa ya, saya boleh tahu ya? Oke. Saya jawab, mohon didengarkan ya. Al-Quran memerintahkan kami, atau Allah memerintahkan kami untuk mengimani. Definisi mengimani dalam perspektif Islam artinya adalah membenarkan di dalam hati, mengucapkan kebenaran itu dengan lisan, diikrarkan, kemudian ditunjukkan dengan perbuatan. Perintah kepada kami dalam rukun iman atau dalam ranah keimanan kami diperintahkan mempercayai bahwa sebelum baginda Rasulullah hadir, sudah ada dulu Nabi yang bernama Musa, Nabi yang bernama Isa, membawa wahyu Tuhan yang disebut dengan Injil, Torah, Zabur. Bahkan juga di ayat lain dikatakan itu juga termasuk ke dalam Al-Quran. Kalamullah. Injil sabar. Kalau kita bicara Injil adalah menurut linguistik secara akademik berasal dari kata Evangelion atau kabar baik. Kalau Anda bertanya kepada saya Injil apa, maka saya katakan Injil Yesus, kabar baik dari Yesus. Yes, itu yang kami imani. Injil Nabi Isa alaihi salam. Oh, berarti kalian mengartikan bahwa Isa itu Yesus ya? Kita bisa ke tema itu. Saya tidak mau ke tema yang lain dulu. Saya mau mengkerucut dulu. Kamu bertanya tentang pembahasan Injil yang kami imani. Kami tidak mengimani bahwa Injil yang diberikan kepada Nabi Isa adalah apa yang kalian pegang, yang kalian klaim sebagai Injil ya. Bukan, kalian tidak menggunakan bahasa Yunani, tapi justru menggunakan bahasa Arab, yaitu Injil. Padahal di kitab kalian itu bahasanya adalah Evangelion. Tapi saya bingung kenapa kalian justru melakukan pendekatan menggunakan bahasa Arab, bahasa musta'aribah, bahasa yang diarabkan. Kalian gunakan hal itu. Ini cukup menarik ya. Nah, Injil yang kami imani adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Metodenya bisa jadi kurang lebih sama seperti yang diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena wahyu artinya adalah informasi dari Tuhan yang diberikan kepada orang pilihannya untuk dirinya sendiri atau diberikan kepada orang lain. Itulah dia. Ada kalam Allah, itu wahyu Tuhan. Ada hadis perbuatan para nabi, itu wahyu Tuhan. Rasmi di mute dulu. Maka ketika Anda bertanya Injil tentang Injil apa yang dibawa Nabi Isa, tentu adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Isa, atau kami boleh mengatakan Injil Nabi Isa atau Injil Yesus alaihi salam. Silakan tanggapi. Apakah bahasa Arab itu hanya digunakan oleh umat Islam? Sedangkan agama Kristen yang ada di Arab tidak ada sebelum adanya Islam. Apa kaitannya pertanyaan Anda dengan Injil tadi? Ini belum selesai. Pertanyaan yang nyari masalah ini namanya. Ya, apa korelasi pertanyaan ini? Ingat, dalam Al-Quran dikatakan tidaklah Allah mengutus Rasul melainkan menggunakan bahasa kaumnya. Kenapa? Allah tidak akan membingungkan hambanya. Ketika hambanya orang Arab, bagaimana mungkin Allah akan berikan firman-Nya bahasa Padang? Kecuali Nabi kami orang Sunda atau orang Jawa, maka dia akan menggunakan bahasa kampungnya. Ketika Anda bertanya apakah bahasa Arab, lihat sekarang ini, bahkan orang yang sangat memiliki kapasitas memahami bahasa Arab, banyak yang bukan orang yang dari Arab. Imam Bukhari, ahli tafsir. Kemudian bahkan Allah juga mengatakan, bukan berarti orang Arab lebih baik kepada orang non-Arab. Karena apa? Bahasa Arab ini bisa dipelajari. Yang aneh adalah ketika Tuhan Anda orang Ibrani, ibunya menggunakan bahasa Arab, kesehariannya menggunakan bahasa Ibrani, tiba-tiba informasi tentang dia menggunakan bahasa Yunani, bahasa penjajah pada masa itu, di mana bahkan penulis Bible adalah orang yang idiotai atau tidak terpelajar dalam perspektif kitab para rasul. Maka muncul pertanyaan kemudian, kalau kami umat Islam mempelajari bahasa Arab, walaupun kami semua tidak paham, tapi banyak umat Islam yang belajar bahasa Arab, karena itu
adalah perintah kepada Allah, bahkan masuk ke dalam fardu belajar bahasa Arab, kewajiban bagi kami belajar bahasa Arab ya. Ini terkait mau dan tidak mau saja. Kemudian muncul pertanyaan kepada kalian, kenapa Tuhan kalian menggunakan bahasa Ibrani, tapi informasi tentang Tuhan kalian yang katanya penulisnya Matius, Yohanes, yang notabene-nya tidak terpelajar, tiba-tiba menuliskan kitab berbahasa Yunani, lingua franca pada waktu itu, bahasa yang hanya dimiliki mungkin oleh orang-orang yang terdidik. Kemudian tiba-tiba ini orang dua seperti Yohanes dan Matius menuliskan kitab suci menggunakan bahasa Yunani. Apakah Yesus berbicara dengan Yohanes menggunakan bahasa Yunani? Bahkan kenapa kemudian kalian bisa mempercayai teks yang ada 3 abad sebelum Masehi yang disebut dengan Septuaginta atau Pentateuch 5 kitab Musa itu, yang konon kabarnya diterjemahkan oleh 70 sekian rabi-rabi Yahudi, tapi kalian tidak tahu siapa nama mereka di zaman Raja Ptolemy, tapi kalian percaya dengan kitab itu. Bagaimana kalian memverifikasi bahwa terjemahannya sesuai dengan Torahnya orang Yahudi pada zaman itu, sementara kalian tidak punya autografnya? Al-Quran diturunkan dengan hafalan. Kalaupun terbakar di seluruh dunia, Al-Quran tidak ada aplikasi Al-Quran sama sekali. Al-Quran tidak akan pernah hilang karena Al-Quran transmisinya by hafalan. Itu perbedaan kita. Ya, jadi pertanyaan saya kepada Anda, yang mana Injil Yesus dalam 4 gospel tersebut? Jawab. Yesus nggak punya Injil. Siapa yang mengabarkan Injil? Yesus. Mana penggambaran dia? Keempat Injil. Tunjukkan kepada saya, apa yang disampaikan Matius itu adalah apa yang disampaikan oleh Yesus. Yesus itu, Bu, Injil. Yesus itu adalah firman Injil. Allah. Itu maksudnya gimana ya? Yesus itu Ya, bukan membawa Injil Injil. itu, Bu. Yesus itu kan Bapak sebentar, Bapak nanti saya mau tanya kepada Anda. Matius pasal 4 nomor 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa. Saya mau tanya, apa yang disampaikan Yesus di kerajaan Allah pada waktu ini? Di dalam Loh, kitab Matius, coba. dia sendiri yang mau disampaikan, dia sendiri tuh, Bu, yang disampaikannya. Ya, apa kata-kata Yesus? Apakah dia berkata-kata atau dia hanya menggerakkan tubuhnya? Bu, kalau kita bicara Alkitab, jangan berpikir Saya mau bertanya logika secara kita. simpel. Nanti kalau Anda mau menjelaskan ini dan itu adalah Gini, itu Bu. apa ya? Gini, Begini, Bu. teknik memahami kitab Uni, Anda, dengar biarlah dulu. Anda yang memahami. Saya hanya Ibu bertanya. Uni, Ibu Uni. Sebentar. Saya tadi dengan Ellen. Saya tidak Tadi mau Ibu terputus bertanya dengan ini. Ellen. Ya, kan Saya kami dengan Kristen, Ellen. Bu. Kalau Sama memang itu, Ellen Bu. sudah memberikan kepada Anda, saya tidak apa-apa karena saya menghargai dia. Kalau saya jawab Anda seolah-olah Ellen tak mampu menjawab imannya sendiri, sementara dia juga punya Roh Kudus menurut versi dia. Apa Anda pikir Roh Kudus yang ada di dalam Ellen tidak mampu memberikan pemahaman kepada dia? Ibu ini Tenang, seolah-olah saya dengan Pak Kak Ellen sudah dulu. mengerti kali Alkitab. Saya Ibu, kalau mau- saya mengerti mau saya tidak akan pernah menafsirkan bertanya, Alkitab, Pak. Jangan pakai curhat di logika hadapan saya. orang Saya tidak butuh curhatan. Yahudi. Saya ingin Bukan dengan pakai Ellen. logika Jangan kita, ganggu Bu. diskusi saya dengan Ellen. Sama Jangan itu, ganggu. Bu. Saya sedang diskusi dengan Ellen. Saya menghargai dia. Saya menganggap dia adalah orang yang punya Roh Kudus ya. Karena keyakinan Ya. Pawan kalian punya Roh nanti Kudus. Pawan nanti tunggu selesai Oke. sama Ellen ya Pawan ya. Oke. Ya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil. Pertanyaan saya, apa yang dia beritakan? Mana kata-kata yang dia sampaikan pada waktu ini? Siapa muridnya yang bersama dia pada waktu ini? Konteksnya bagaimana? Jelaskan kepada saya. Baru buka Bible. Semangat, Bu. Enggak kok, saya belum jadi ibu. Saya cuma anak muda kok yang ingin belajar. Ya, Jadi- adik sayang, Selamat, adik. adik cantik, adik yang manis, adik yang Ibu manis kata itu- Mikana. Ibu itu adalah panggilan paling terhormat untuk seorang wanita di muka bumi ini. Oh, saya baru tahu ya. Makanya belajar. Ya, makanya ibu itu digunakan ibu negara, ibu jari, semua ibu. Tidak ada bapak negara, tidak ada bapak jari. Kalau anak yang umur 2 tahun Panggilan panggil ibu. ibu itu adalah
Anak umur 5 tahun tidak perlu dipanggil ibu. Tapi kan tadi konteksnya, nggak usah bahas dulu tentang ibu. Ibu, ya kita bahas tentang Tuhan Anda saja punya ibu loh, saking mulianya wanita. Mari kita bahas dulu tentang ini ya. Silakan tunjukkan kepada saya, di manakah apakah yang berita atau Injil yang disampaikan Yesus pada saat di Matius tadi. Oke, kita lanjut ke yang lain Kak Esti. Mungkin yang lain menanggapi dulu, biar Ellen mencari tahu dulu. Aku bilang ini, Bang Tengku ininya udah sampai. Makasih ya. Bagus katanya di bawah. Bagus kan? Bagus kan suaranya kan? Iya, oh. Thank you ya. Makasih banyak. Bunda Rama diam dulu, gak ada aku suruh ngomong. Waalaikumsalam. Bunda Rama diam dulu, aku gak ada nyuruh ngomong. Diam dulu Bunda. Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ini dulu, bentar Bunda Rama, aku mau ke Mbak. Sebentar, sedikit ya. Tadi subuh. Gak ada Bunda Rama, sedikit nanti ngomongnya paling lama. Saudaraku, tadi subuh kalian nggak dengar Mbak De ngomong langsung. Jangan lo kalian suruh Bunda Rahma diem. Mbak De ngomong gitu loh. Dengar ya teman-teman di bawah. Jadi Mbak D berfatwa kami harus ikut gitu. Kami harus menggantikan posisi Yesus menjadi Kak D gitu. Iyalah Uni. Kok tiba-tiba Yesus? Kok ada Fatwa kan fatwa Yesus yang kita bahas sekarang ini. Lalu sekarang kita bahas firmannya Kak D nih, sabdanya Kak D nih. Mbak D itu tahu perasaanku loh. Mbak D tahu perasaanku ya teman. Oh, jadi sejak kapan kita berdiskusi lintas agama memikirkan perasaan Bunda Rahma? Astagfirullahaladzim, iyalah terserah. menurut Sejak kapan? Mohon maaf ya, aku nggak terima curhat. Jadi Bunda Rama diam ya. Aku nggak terima curhat. Mohon maaf ya Bunda ya. Kita memikirkan Jangan curhat di perasaan sini ya. orang. Oke. Mohon maaf Bunda, Iya. ini room diskusi bukan room curhat, oke? Saya diam. Oke, lanjut saya diam. Oke. Ya Ellen, silakan udah bertemu saudariku. Yang muda, lagi cantik, belia, semok, bohai, dan juga rajin menabung. Oh, Ayo, saya tetap layar. minta saya dulu host. Oh ya udah, silakan. Itu. Biar aja Rifah, silakan. Berapa? Ya, Ya, boleh. tapi sebelum one friend ngomong, teman-teman ada love orange di atas, itu love orange di tap itu buat nguatin room, biar nggak rungkat. Nguatin room, tap ya, tap love orange yang di atas di tap nguatin room. Oke, silakan one friend. Ya, salam semuanya, saudara-saudara. Ya, salam pas. Jangan gitu dong, host. Salam. Karena itu kami nggak sama- boleh menjawab. Ya jangan ada pasnya lah, salam juga. Oh, Atau diam oke. aja. Kan gitu. Itu kan Oke, namanya. lanjut. Ini kalau namanya kita Iya. berdialog atau berdiskusi, ini ndak ada justifikasi. Ya. Biarkan pihak Kristen menerangkan. Kalau itu pendapat dia, itu tidak bisa biar Kristen dijustifikasi. menjelaskan, Islam yang pusing gitu Kayak Pak ya. seperti Uniripa mendengar atau nanti pihak dari saudara Muslim menerangkan, kan tidak ada intervensi dari Kristennya. Namanya kita berdialog. Biarkan Ya, Tuhan, biarkan Tuhan yang tahu memilih mana-mana yang memang betul-betul kebenaran. Tapi kita lagi mohon maaf Pak. Tapi kami lagi tidak menerima pendapat Tuhan. Artinya Karena kami tidak bisa memanggil Tuhan untuk di sini. gini host, artinya harus Oke. masuk saya. Jangan Salah ada aku ya. justifikasi gitu. Jangan detail Yaudah, kayak langsung aja Pak. Langsung aja Pak. Nanti saya akan berikan contoh terbaik kepada Bapak. Bapak sekarang saat itu poin laki-laki sama pertama, laki-laki. Bang Parah Bapak Al-Qasim. ini manggil-manggil Tuhan dia. Yang kedua. Tuhan dia. Pening kita. Nah, itu poin pertama. Baru yang kedua terkait tentang kekristenan Alkitab itu sesungguhnya tidak bisa kita pahami secara logika kita. Artinya gini, sudut pandang sekarang ini nggak bisa kita terjemahkan Alkitab yang sudah beribu-ribu tahun. Siapa yang bisa memberikan Bapak pemahaman sehingga Bapak bisa mengerti sekarang? Contoh, tunggu dulu Bang. Abang, saya masih berbicara, Abang menyahut. Nah, ini tadi saya bilang. Bukan Pak, saya menolong Kalau diri berdiskusi saya, biar saya nggak Pak, pusing, kalau kita Pak. ngomong dulu saya diam. Ibu Uniripa ngomong saya diam gitu. Pak, bedakan berbicara dengan bunyi-bunyian. Kalau Bapak ngomong terus, saya anggap itu bunyi-bunyian. Saya tidak mendengarkan esensi yang Bapak sampaikan. Tapi Gini. ketika saya bertanya, berarti saya masih paham apa yang Bapak katakan. Ketika Gini saya sudah tidak maksudnya. bertanya kepada Bapak, berarti saya tidak mengerti apa yang Bapak katakan.
gini masuknya host, ya kan? Artinya memang Bukan kalau aku yang namanya- ngomong, Arasid, bukan aku yang ngomong, Arasid. Kalau kita memahami Alkitab, itu sudut pandang orang Yahudi, pola pikir Yahudi yang dipakai, bukan pola pikir kita sekarang ini. Nah, itu satu. Contoh terkait Yesus berbahasa Aramik, kenapa tertulis di Injil Yunani, kan ada historinya semua. Bapak sudah mempelajari historinya, Pak? Nah, itu dulu kesimpulan garis besarnya saya bilang, karena ibu Iya, kita kan pertanyaannya Bapak sudah mempelajari historinya semua, lalu Bapak bisa menyimpulkan? loh, artinya kan semua punya bukti histori gitu. Bahayanya adalah ketika Bapak mengatakan tentang bukti historis dan sedangkan Bapak belum pernah mempelajari seperti apa sebenarnya sejarah historis itu, Bapak akan blunder sendiri. Gini ya, host ya, gini ya. Bang Bukan Rasid aku ya. yang ngomong, Pak, Arasid. Gini Bang Rasid ya, kalau kita bicara kok Yesus bahasa Arem, tapi kok yang nulis bahasa Yunani, kan di situ tanda tanya besar kan. Tapi tujuannya itu Bang, dari awal mulanya tertulis dari Perjanjian Lama itu udah paralel dia, satu kesatuan dia. Contoh. Siapa yang satuin, Pak? Dengar dulu Bang, dengar. Yesus menyebut ini contoh dia kan. Kenapa dia bisa di umur sekian dia bisa menyebut di Perjanjian Lama nubuatannya? Kan kira-kira gitu. Nah, jadi pakai pola pikir. Gabrul, Pak. Gimana? Kira-kira agak lain, Pak, kalau Bapak mengatakan itu. Saya juga bingung, kenapa tiba-tiba kayak gitu, Pak? Makanya Bang, kalau bingung itu kita karena pakai logika kita. Bukan, saya bingung. Pak, lantas pakai logika apa saya, Pak? Apakah saya harus memakai logika binatang baru saya bisa memahami konsep ketuhanan Yesus? Maaf kalau kata-kata saya agak... Itulah Abang sering seperti itu berdebat. Terlalu Bukan, cepat begini emosi. Pak, begini Pak. Di mana konsep? Sekarang begini Pak, Bapak paham yang namanya konsep itu apa? Bapak paham tidak? Maaf. Bapak paham tidak konsep itu apa? Ya, konsep itu kan artinya yang sudah memang ditetapkan konsep itu sama orang Yahudi. Ketika Tuhan sudah menetapkan apa yang terjadi di muka bumi. Ini Abang bertanya ini kembali sama saya. Saya mau bertanya ini. Enggak, biar sebentar Pak. Bapak berbicara tentang konsep apa segala macam. Ketika Tuhan memberikan konsep untuk kehidupan manusia ini, apakah manusia boleh memberikan konsep kepada Tuhan agar kita memahami konsep ketuhanan Tuhan dari manusia? Makanya Pak, disitulah perbedaan kita. Contoh nih Pak ya, yang paling dasar ya tentang keselamatan, dosa. Kalau di ajaran yang lain Pak, setahu saya itu kita yang mencari Tuhan itu. Kalau di Kristen, Tuhan yang mencari manusia. Dengan cara apa kita mencari Tuhan, Bapak? Dengan cara apa kita mencari Tuhan? Contoh lah Dengan Pak, cara manusia yang berpikir. Contoh nih Pak ya, contoh. Kalau masalah dosa itu di kekristenan itu Pak, ya. Kejauhan Pak, kita ngomongin konsep aja Bapak dulu, Pak. mau menjelaskan substansi dari diskusi kita atau Bapak mau menunjukkan bahwa betapa sulitnya memahami agama Kristen, jadi kami tidak butuh. Karena kami tahu begitu, jangankan kami, kalian saja sulit untuk menjelaskannya kepada kami. So, jadi kami tidak perlu dikasih tahu lagi betapa sulitnya memahami konsep ya. Anda tadi menjelaskan bahwa konsep adalah sesuatu yang... Sebentar. Anda mengatakan bahwa konsep artinya adalah yang ditetapkan oleh orang-orang Yahudi. Sejak kapan Yahudi menetapkan konsep Trinitas, Pak? Ya jelas lah Bu, karena kan tertulis di Alkitab itu kan tertulis. Tunjukkan kepada saya di mana tertulis konsep Trinitas. Terima kasih. Bu, kalau bicara dia ehad itu Bu, itu berbentuk jamak. Ya, di mana? Oke. Saya minta Anda menunjukkan orang Yahudi yang menjelaskannya kepada Anda, rabi manapun yang mengatakan bahwa ehad artinya jamak atau Trinitas. Silahkan. Ibu pernah dengar Eusebius? Itu rabi Yahudi Bu. Coba itu konsep tunjukkan literasi Eusebius mengatakan bahwa Tuhan jamak. Makanya Bu, saya bilang. Jadi saya tidak mau ya. Saya izin ya, saya tidak mau menanggapi orang yang tidak punya data. Kalau Anda hanya curhat mengatakan betapa sulitnya memahami agama Anda, tidak usah kepada kami. Anda bicara dengan kita ganti, kita balik ke Helen. Helen udah nemu jawabannya, Helen. Silakan Helen. Sulit Bu memahami. Helen udah nemu jawabannya. Wan, silakan di mute atau enggak saya turunkan aja. Mbak Helen silakan. Anda ngomong tidak bawa data. Aku Nggak usah diturunkan, Bunda, biar aja. Halo, aku menjelaskan ya tentang Uni Review bilang Yesus membawa Injil. Yesus membawa Injil kan tadi. Menurut kami Kristen.
banget dulu teleponnya, baru ngomong. Ya, menurut kalian Kristen, apa definisi dari apapun yang ingin kalian jelaskan kepada kami? Silakan. Oke, Mbak Rasmi silakan, mungkin mau ini menurut Kristen. Mbak Rasmi, Bu Rasmi dibuka mute-nya, si halo. Ya, silakan mau nanggapin, silakan. Menanggapi Tapi nggak bagus sekali suaranya. nanggapin yang mana, Kak? Oke lah, itu nanggapin Yesus bukan Tuhan. Kaget. Apa Yesus bukan Tuhan? Yesus itu Tuhan. Bukan. Sekarang gini, kalau Kak Rasmi ini, kalau mau menanggapi apa yang kita diskusikan, saya mau kita angkat satu tema, kita kerucutkan. Tapi kalau mau, Gak Kak enak Rasmi, suaranya, gak enak. Dabling. silakan Mr. Le bertanya aja, tentang, Mr. Le. ya, silakan bertanya tentang agama saya saja. Saya lebih ingin kalian bertanya tentang agama saya, oke? Mr. Le. Saya lebih senang kalian itu bertanya tentang agama saya sebenarnya. Karena jujur saya tidak mau ya menjututkan kepala saya ke dinding hanya karena mendengarkan bagaimana cara kalian menjelaskan tentang iman kalian. Serius. Saya lebih ingin menjelaskan bagaimana Islam dari sudut pandang Islam, entah itu apa, firman, kalamullah, Injil, Yesus. Silakan. Ya, Mr. Le, Pak Mr. Le, jangan lupa bernapas, silakan. Ntar lagi mijit. Lagi mijit. Oke, mungkin sebelum Pak Li bertanya, saya akan menyampaikan dari konklusi apa yang kita diskusikan tadi. Jadi dari tadi yang kita diskusikan dengan saudari Ellen adalah beberapa pertanyaan dia di awal tadi, ya terkait tentang mengutus dan yang diutus. Itu dulu awalnya tadi. Saya belum masuk ke dalam ranah iman, masuk ke dalam ranah agama. Saya masih menggunakan sudut pandang universal, di mana kita menggunakan dua istilah dalam bahasa Indonesia, mengutus dan diutus. Pertanyaan saya sangat simpel, apakah yang diutus dan yang mengutus adalah sama? Until now, sampai saat sekarang ini, jawaban yang jelas saya belum mendapatkannya. Karena dari tadi ketika ada jawaban tidak, kemudian berubah menjadi iya. Dan kemudian dengan alasan bahwa dia adalah Tuhan. Kenapa penjelasan kalian itu sulit untuk dipahami? Yang pertama, kalian tidak membawa sudut pandang secara umum. Bahkan kalian boleh saya katakan tidak mengerti apa yang kalian ucapkan. Ketika kalian mengatakan bahwa Yesus adalah yang diutus, kalian tidak mengerti apa itu definisi mengutus, apa definisi diutus. Makanya saya ingin kalian lebih betul-betul memahami apa yang kalian ucapkan, kalian mengerti. Ketika kita bicara kebenaran, apa sih yang disebut dengan kebenaran itu? Nah, itu kenapa saya hadir untuk menemani kalian, membuka cakrawala berpikir kalian, mempertanyakan kepada kalian ketika iman kalian menyebabkan konsekuensi yang berbahaya. Bahwa ketika kalian jelaskan Tuhan itu satu hakikat dengan anaknya, maka Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah. Secara konsekuensi logik kalian punya dua Allah, ya. Karena kalau kita bicara hakikat sesuatu yang benar tentang sesuatu itu, dia adalah Allah, maka Yesus adalah Allah dan Bapa adalah Allah, tapi dia pribadi yang berbeda. Apa bedanya dengan saya dan Bang Rashid? Kami hakikatnya manusia, sementara kami berbeda kepribadian dan juga pribadi. Nah, jadi ketika kalian menjelaskan itu, kalian tidak mengerti dengan apa yang kalian ucapkan. Kecuali saya akan hargai kalian, kalian terang-terangan mengatakan dengan yang diutus itu artinya sama. Dalilnya mana? Aku mengutus diriku untuk kalian, misalnya. Ada dalilnya seperti itu. Maka kami tidak akan pernah bisa membantah kalian. Ketika Yesus mengatakan bahwa akulah Bapa itu secara eksplisit bukan implisit, maka kami tidak akan pernah berbantah-bantahan dengan kalian. Tapi ketika kami pertanyakan dasar kalian mengatakan Yesus adalah Bapa, atau dia beda pribadi tapi dia adalah homoousios atau setara atau punya dua natur dalam dirinya, mana dalil eksplisitnya? Kalian hanya punya konsep hypostatis union. Apakah ada tertulis dalam Bible? Kalian ambil ngelek unik. Katakan saya ganti dulu.
Saya ganti wifi dulu bentar. Jadi saya mohon izin, bukan kami ingin mengacak-acak ajaran kalian. Kami hanya ingin mengajak kalian membuka cakrawala berpikir. Ya, dan kalian bersedia naik ke atas ini untuk diskusi dengan kami, dan kami tidak memaksa kalian diskusi dengan kami. Jadi tidak usah cut dengan kami di sini. Mungkin itu dari silakan dilanjutkan. Mau ganti dulu wifi. Kabur, oke? Alam, selamat siang. Agama apa, Alam? Alam, kamu bertyping minta naik. Ya, agama apa? Selamat siang. Agama apa, Bang? Selamat siang. Kristen. Oke. Teman-teman, love orange di tap-tap biar roomnya kuat. Love orange di tap-tap biar roomnya kuat. Agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Silakan, Bang Alam, mau bertanya dulu. Iya, ada pertanyaan? Iya, silakan mau nanya. Iya, ada pertanyaan. Oke, Anda tidak mau bertanya? Oke. Itu Bang, Yesus bukan Tuhan, Bang. Boleh saya bertanya? Silakan. Wah, silakan Izin. bertanya. Baik Bang. Tapi Terima kasih hati-hati ya. kalau bertanya itu ya, masalahnya anjingnya ini bisa bergerak nanti digonggong Gak kan. usah bawa anjing, Bang, gak usah bawa. Udah biasa kami ngadapin anjing, jadi gak usah bawa. Nanti rungkat Bang, nanti rungkat. Oke. Halo. Baik. Ya, Halo, silakan. Ibu Kos. Sebentar, Bang Irfan, sebentar, itu ada saudara Anda. Yang Begini, Kristen, teman-teman. typing di bawah agamanya Kristen. Saudaraku lanjut, yang dibawa, saudaraku yang dibawa. Kalau Kristennya itu sopan, santun, kita juga nerimanya dengan baik gitu loh. Jangan gas-gas, jangan. Ini kan bukan kompor ya. Nah, begini saudaraku sebangsa ya. Di dalam Bible itu, Bang, sampai tuh. Sabar, Richard, sabar. Atau saya turunkan aja dulu. Sabar, ini lagi ngomong orang, sabar. Jangan turunkan, jangan. Oke. Nah, begini Bang ya, tolong ditanggapi nih, karena di dalam Bible tuh narasi tentang pernyataan Yesus, dia adalah Mesias. Ya, Mesias. Ketika dia berkata kepada Petrus, menurut kamu siapakah aku ini Petrus? Kata Petrus, engkau Mesias. Betul katamu Petrus, sebab bukan manusia yang mengatakannya, tetapi Bapakku di surga yang mengatakannya kepadamu. Kemudian ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sebuah sumur, kala itu Yesus jalan-jalan ya, kemudian dia haus, dia singgah di sebuah sumur, ketemulah dengan perempuan Samaria. Mereka bercakap ya, ngobrol ceritanya. Kemudian kata perempuan ini, sebab akan datang seorang Mesias yang disebut juga Kristus. Dialah yang akan menyampaikan kepada kami apa yang akan terjadi. Apa kata Yesus? Akulah dia yang kau katakan itu. Akulah dia yang kau tunggu-tunggu itu. Nah, jadi di sini ya, dua pernyataan langsung dari Yesus yang mengatakan dirinya adalah Mesias. Bukan konsili-konsili ya saudaraku, bukan. Ini pernyataan Yesus langsung. Jadi tolong ditanggapi, apakah Anda sudah paham tentang konsep Mesias itu? Silakan. Silakan dijawab Bang Alam. Gak ada disebut nama saya tadi untuk saya menjawab. Dari tadi nggak kudengarkan dia. Ya, tidak apa-apa Pak, kalau Bapak mau jawab. Ya sudah, silakan turun Bapak aja jawab. Anda. Memang gak ada niat berdiskusi Anda. Enggak, Sudah. nama saya enggak Dari disebutkan, sebelum enggak. yang lainnya naik, Bunda Rama ngomong sama Anda. Berarti Anda tidak mendengarkan orang bicara. Sebelum yang lainnya naik, Bunda Rama ngomong sama Anda. Oke? Oh, berarti memang tidak ada niat Anda untuk berdiskusi. Silakan. Saya sapa dulu nih. Sebentar, saya sapa. Ini saya mau nyapa nih. Richard Sajaya, selamat siang. Agama apa? Selamat siang, saya Kristen. Iya Pak. Oke, sebentar. Brian Sidalai, selamat siang. Agama apa? Kristen Bu, Kristen. Oke. Manlase, selamat siang. Agama apa? Saya Kristen. Oke. Manlase, selamat siang. Agama apa? Saya agama Kristen. Cukup 2 kali aku bertanya, selebihnya aku turunkan. Dia Kristen. Dijawab tuh Bunda Kristen. Oke, Oke. oke, silakan. Bang Richard. Untuk Begini, Bu, kalian begini. bertiga, untuk Saya kalian mau- bertiga, saya kalian mau- ini sebentar Richard. Untuk kalian bertiga ini kalian Trinitas semua. Coba. Biar nggak Gimana? beribut aja kalian di atas sini. Dipastikan dulu. Ya. Kalian semua Trinitas Tritunggal. Saya
di sini saya mau bertanya, bukan abang yang mau bertanya. Tujuan saya masuk untuk bertanya. Ya udah ya deh, nanya deh. Silakan. Untuk Mbak Fos sama Bu Rahma, itu kira-kira hijab itu fungsinya apa ya? Fungsinya buat bertanya sama saya. Oke, hijab ini adalah kewajiban seorang muslim menutup auratnya. Fungsi lainnya? Tidak ada fungsi lainnya, Bang. Fungsi kami hanya ini. Ini saya ulangin ya, pakai telinga ya, saya ulangin. Hijab ini adalah hukumnya wajib untuk seorang muslimah untuk dipakai. Fungsi lainnya adalah untuk taat kepada Allah, yaitu Allah menyuruh kami untuk wanita muslimah berhijab. Oke? Oh begitu. Taatnya berarti taat dalam ulumu itu berarti mengajarkan untuk menghujat orang ya? Siapa yang menghujat, Bang? Yang menghujat siapa? Biarin dulu. Apa tujuan pertanyaannya? Biarkan saya lihat setiap kali saya buka roomnya kalian ini, saya lihat tentang Yesus bukan Tuhan, tentang apa segala macam. Richard, kau dengar dulu, jangan sat situ. Biar kau paham sedikit kemanusiaan. Mute aja dulu Bunda, di mute aja dulu Bunda. Apa fungsinya celana kau pakai? Jangan cuma kepala yang ditutup. Apa fungsinya celana kau pakai? Sabar. Jangan cuma kepala yang ditutup. Apa fungsinya celana kau pakai? Kau dengar dulu goblok. Udah turunin lah, udah gitu turunin aja lah, ada yang punya juga. Yang lainnya silakan. Lanjut ke yang lain. Kalian muslim itu begitu diri Richard. Begitu gampang mendatangkan Roh Kudus dalam diri orang-orang Kristen yang emosian. Luar biasa. Kalau nggak ada ilmunya buang-buang waktu buat apa? Oke, silakan Manase. Berian jaringannya lagi nggak bagus. Iya. Selamat. Manase silakan mau bertanya. Bang Tengku tolong di mute dong noise suara kendaraan. Apa hubungannya silakan Manase. Seorang muslim membahas bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Dari tadi kenapa sih yang naik beginian? Saya coba bahas ini ya, dan ini untuk terakhir kali kita menjawab ini ya. Tolong pertanyaannya nanti pertanyaan yang penting ya. Oke, Bang Lase, izin saya menjawab. Saya 4 tahun yang lalu hadir menjawab tuduhan terhadap agama saya dari konten kreator yang bernama YouTuber Tanpa Ragi, YouTuber Saifuddin Ibrahim, YouTuber Tante Uti Watimena, YouTuber yang mengatasnamakan sebagai Paul Zhang, yang menghina agama saya dengan menuduh Nabi saya dengan apapun yang dia tuduhkan sangat keji. Saya hadir untuk menjawab. Tapi ternyata kami umat Islam, kami mengajak untuk mendiskusikan hal tersebut, bukan untuk membalas hujatan dengan menghujat kembali. Namun ketika saya ternyata tertarik membaca kitab suci Anda, Bible Anda, dan ingin mendiskusikannya dengan Anda, maka kita masuk ke dalam ranah diskusi. Ketika kami umat Islam menjelaskan agama Islam, jawaban kami kadang tidak menimbulkan pertanyaan lagi. Karena begitu make sense-nya jawaban dari Islam sendiri, dan kami menggunakan dalil kitab suci kami. Tapi ketika kalian yang menjawabnya, maka kami muncul lagi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi jangan hipokrit, jangan katakan kami membahas kitab kalian. Karena room ini bahkan saya dari tadi meminta kalian bertanya tentang agama Islam. Dari tadi yang menjelaskan agama kalian berbelit-belit adalah dari pihak kalian sendiri. Saya hanya bertanya, tidak membahas atau tidak memberikan kajian terkait Bible, walaupun saya mampu lakukan itu. Jadi jangan hipokrit di hadapan kami umat Islam. Masuk ke roomnya teman-teman kalian, ya sebentar nak, room teman-teman kalian, nasihati teman-teman kalian dulu, baru kalian berbicara kepada kami. Kalau seandainya tidak ada lagi penghujat dalam ranah Kristen, saya berhenti berdebat. Jadi jangan hipokrit, jangan mengatakan apa kapasitas kami membahas kitab kalian. Kristologi, Islamologi adalah ilmu, cabang ilmu, itu milik universal. Pendeta kalian ketika jadi pendeta mempelajari yang disebut dengan Islamologi. Apa kapasitas mereka belajar Islam? Kenapa kalian belajar Islamologi boleh, kami tidak boleh mempelajari Kristologi? Logos, Kristos, ilmu tentang Yesus, kenapa kami tidak boleh? Kenapa ketika kami bertanya
Makanya kalian keberatan dengan pertanyaan kami. Bukankah kalian yang punya amanat agung sampaikan Injil ke seluruh makhluk? Kenapa ketika kami balik bertanya kalian tidak mampu menjawab, bahkan kalian blunder, kalian meronta kepada kami? Kalian playing victim. Kami umat Islam membacakan dalil di kitab suci kalian. Kalian bilang itu hujatan. Kalau begitu kalian mengatakan kitab kalian adalah penuh dengan hujatan. Hah? Kalian menuliskan sesuatu, menyebutkan sesuatu yang tidak tertulis dalam literasi kitab kami. Nabi kami pedofil, kata kalian. Tidak pernah tertulis dalam hadis, bahkan dalam Al-Quran. Tapi itu keluar dari otak kalian. Dan kami menjawabnya dengan cara berdiskusi akademis. Dan jangan di hadapan saya curhat-curhat seperti ini. Kami sedang tidak butuh curhatan kalian. Ya, hentikan saudara-saudara Anda yang menghujat. Kami akan berhenti membuka kolom-kolom komal-komal seperti ini. Oke, Bria. Putra Tobin, selamat siang, agama apa? Putra Tobin. Udah 3 kali naik ya. Islam ini kayaknya. Brian, silakan Brian. Ini membahas tentang Yesus bukan Tuhan, Bu ya? Ya. Kalau menurut aku Yesus itu Tuhan gitu. Jadi kalau di Alkitab itu Yesus mengatakan, pernah dia mengatakan dia ada utusan. Enggak, Asmaul Husna. Gimana nih? Mbak, gini kan katanya Yesus. Allah. Jadi kenapa sih kalian itu penuh dengan keunikan gitu loh? Jadi itu bilang, aku nggak ini bang, nggak cuma memberitahu aja, bukan untuk kayak memaki-maki, enggak. Iya. Jadi kalau masalahnya pemberitahuan Anda membuat saya shock. Seakan-akan Anda memberitakan kematian ayah saya, bapak saya gitu. Oh, enggak. Saya shock gitu. Jadi dibilang di Yohanes 14 ayat 6 katanya Yesus itu adalah jalan. Ya betul. Yesus adalah jalan, betul. Dia adalah jalan. Yesus adalah kebenaran. Ya, dia betul, dia benar. Terus ya. Yesus itu adalah hidup. Betul, dia juga hidup. Ya, dia Yesus mati. itu adalah Yesus yang hidup. awal Terus? atau al-awal. Yang awal maksudnya berarti Yesus itu tidak ada sesuatu pun di sebelum dia. Yesus itu adalah yang akhir. Bukan ayatnya. Mana Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Bacakan ini di Alfa dan Omega dong. Ayat 13. Cuman kan banyak yang bilang baca ayatnya. Kalau tidak lebih baik diam. Karena kami tuntut bukan doktrin yang Anda bawa. Dasarnya apa? Coba ya, bentar ya. Ayat di Wahyu 22 ayat 13. Tadi katanya. Oke, tolong baca kitab Wahyu pasal pertama ayat pertama dulu sebelum masuk ke kitab Wahyu lainnya. Bacakan dulu. Ada maksud tuh, biar aku bahas aja dulu ke yang tadi Mbak ya. Kalian ketika kami berbicara tentang kitab kalian tuntut kami baca satu kitab. Ketika saya sebagai muslimah mengingatkan Anda, hai saudaraku, ketika mau membaca kitab dalam kitab Wahyu, bacakan ayat pertamanya dulu. Bacakan ayat pertamanya, pasal pertama, ayat pertama. Bacakan dengan suara nyaring dan keras, lalu jelaskan kepada kami maknanya. Wahyu apa yang salah? Kitab Wahyu punya pasal pertama, ayat pertama. Itu baca atau judulnya atau perikopnya. Karena perikop sebenarnya bukan hal yang lama ya, itu baru ditambahkan kemudian. Saya minta Anda buka kitab Wahyu Anda, bacakan pasal pertamanya, bacakan ayat pertama. Baru Anda lanjut membacakan ayat selanjutnya. Satu perikop. Iya, maksudnya kalau di sini tulis judulnya itu inilah Wahyu Yesus Kristus. Yang inilah Wahyu Yesus Kristus. Yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya. Apa itu wahyu? Jelaskan kepada kami. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah Bapa kepadanya. Pertanyaannya, apa itu wahyu? Apa arti dikaruniakan? Nggak gini Bu. Tadi kan kita membahas tentang Yesus bukan Tuhan. Di mana di Alkitab Ibu kan. Saya minta ilmu Anda ketika Anda masuk ingin membawa kata-kata Alfa dan Omega.
Di Yohanes juga ada juga. Jelaskan Di kepada Yohanes, saya Wahyu Yesus 1 ayat adalah 1 artinya kebangkitan. apa? Yesus adalah kebangkitan Jangan, gitu. saya juga bisa comot-comot ayat, terus kemudian saya lemparkan kepada Anda. Banyak Yesus, bahkan Melkisedek lebih Tuhan daripada Yesus karena tidak berawal, tidak berakhir, tidak bersilsilah seperti Yesus. Yeremia sudah lebih dulu dimuliakan Tuhan sebelum dia dilahirkan. Lalu apakah mereka Tuhan? Bahkan Salomo, hikmat yang ada pada Salomo sudah diciptakan sebelum bumi itu ada. Kenapa hikmat yang ada pada Salomo tidak bisa dikatakan Tuhan? Maka ketika Anda mengatakan Asmaul Husna dalam kitab Anda, saya minta ayatnya. Apakah Yesus Alfa dan Omega? Pertanyaan saya. Tunjukkan nama Yesus sepanjang isi kitab Perjanjian Lama, kalau memang dia pernah eksis sebagai Tuhan. Yang kedua, bacakan Wahyu 1 pasal 1, jelaskan maknanya kepada kami. Wahyu 1 pasal 1. Jelaskan kepada kami. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti Yesus itu berwahyu dari dirinya sendiri atau dari karunia Allah Bapa? Inilah kalian teman-temanku Kristen, bahasa Indonesia saja kalian tidak paham. Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia tiba-tiba menerima firman kembali. Bayangkan. Apa kata Yesus? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Sementara kalian katakan menurut Yohanes 1 ayat 1 yang adalah menurut Santo Agustin mirip dengan himne Plato. Konsep dari orang-orang pagan yang mana logos ada pikiran Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri. Lalu kalian ambil dan kalian benarkan dari kitab Yohanes, yang mana bahkan Ellen Pagel dari Harvard, seorang feminisme mempelajari teologi Kristen, mengatakan bahwa ini Injil Yohanes bukan Injil yang benar, karena sebenarnya Injil yang betul adalah Thomas, tapi diganti oleh bapak-bapak gereja. Ini kata siapa? Ellen Pagel, sarjanawati dari Harvard, dan dia menulis buku dalam bukunya Beyond Belief. Kemudian Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah al-awwal al-akhir. Mana dalilnya? Ada. Dari Wahyu, di kitab Wahyu. Jadi ketika Anda membacakan kitab Wahyu kepada saya, baca satu perikop, jelaskan perikop pertama. Ketika dalam kitab Wahyu, apa definisi Wahyu? Jelaskan dulu kepada kami. Jadi ketika Anda bicara, minimal Anda mengerti apa itu yang dimaksud dengan Wahyu. Jangan-jangan nanti Wahyu dan pula Anda bilang, apa Wahyu? Enggak, justru Wahyu ini membuktikan kalau Yesus itu Tuhan gitu. Saya tanya, Wahyu itu apa artinya? Mengerti tidak apa arti Wahyu? Apa arti wahyu secara etimologis, terminologis? Jelaskan kepada kami. Biar kami paham bahwa Anda mengerti apa itu wahyu. Kalau tidak, tanya kepada kami. Biar kami menjelaskan kepada Anda. Lumayan dapat ilmu kan? Mengambil istilah dalam kitab orang lain, berani-beraninya menjelaskan, lalu berani-beraninya menjelaskan kepada kami umat Islam. Kata wahaya atau wahyu itu hanya ada dalam Al-Quran. Bukan Tuhan, ya kan? Nggak malu kalian? Asmaul Husna, awal dan akhir itu adalah diksi dalam Al-Quran. Nggak malu kalian? Kalau terang kan cuma Allah. Saya minta tunjukkan kata wahyu dalam kitab kalian bersama penjelasannya. Jangan bawa kepada saya Wahyudin. Bawakan kepada saya definisi wahyu dalam perspektif iman Kristen. Ayat 6, Yesus bilang dia kebenaran. Dia adalah hidup kebenaran, itu kan cuma Allah. Belum sampai di kebenaran. Bahkan Musa lebih hebat daripada Yesus, mengaku bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Apa kata Musa? Bagaimana cara aku berbicara kepada Bani Israel? Kata Tuhan berfirman begini, Tuhan mengatakan, sampaikan kepada Bani Israel bahwa aku adalah aku yang telah mengutus aku. Artinya Musa berbicara kepada Bani Israel, bukan Tuhan yang berbicara. Perkataan Tuhan diletakkan dalam lidah Musa. Karena memang Tuhan mengatakan dalam Ulangan 18 ayat 18 bahwa seorang nabi akan dibagikan Tuhan sama seperti Musa. Firman Tuhan diletakkan dalam mulut nabi ini. Bukan berarti firmannya adalah Tuhan duduk nongkrong dalam lidah para nabi. Tolong jelaskan kepada saya. Ya, bentar Bunda Rama, nanti jelaskan kepada saya sebelum Anda berbicara banyak mengenai kitab suci Anda. Saya mau tahu Anda paham apa itu wahyu, apa itu firman, apa itu alfa dan omega, apa itu awal dan akhir. Enggak, maksudku Bu, kalau Musa kan nggak pernah dia mengaku. Anda tadi menjelaskan, saya tidak mau lari kemanapun. Jelaskan apa yang Anda ingat ketika berbicara tadi.
Wahyu, Anda bilang Yesus itu punya Asmaul Husna. Saya minta Anda jelaskan Wahyu 1 pasal 1. Wahyu pasal 1 ayat 1. Jelaskan. Slow sedikit Uni, slow sedikit. Nggak, saya slow Bunda. Tegas dengan marah itu beda. Saya ingin dia mendengar karena saya rasa dari tadi saya ulang-ulang terus. Saya takut teman-teman Kristen ini kupingnya kan jarang, mereka tidak pernah berwudu kan. Kita selalu mencuci kuping. Saya khawatir mereka tidak pernah cuci kuping, jadi agak sulit mendengarkan. Karena dari tadi pertanyaan saya tekankan. Jelaskan Wahyu pasal 1 ayat 1 karena dia mengklaim bahwa Yesus adalah awal dan akhir. Maka saya minta penjelasan itu dulu. Sebelumnya, jadi saya tidak usah lanjut diskusi kalau tidak mengerti tentang satu ayat yang sangat penting dalam kitab Wahyu itu ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Yesus menerima wahyu, teman-teman. Lanjut. Inilah wahyu Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Anda ini hambanya siapa? Pak. Siapa? Anda ini hambanya siapa? Hamba Yesus. Hamba Yesus. Yesus kan hamba juga. Enggak tahu kalau Yesus itu hamba. Bukan. Aduh, Pak, begini Pak ya. Kalau saya sih orangnya masih baik hati Pak. Saya tidak setegas Yuni. Saya cuma memberikan Bapak semangat hidup seperti ini Pak. Sebelum Bapak naik berdialog seperti ini dalam ranah diskusi lintas agama, minimal Bapak harus pahami dulu pemahaman Bapak dari segi teologi pembelajaran yang Bapak pelajari dan juga Bapak memahaminya dengan segi iman. Gitu loh Pak. Kalau memang dengan segi iman saya bisa menjelaskan kepada Pak, mengajarkan kepada Bapak. Kalau Bapak menjelaskan di sini dengan cara imani saja, memang seperti itu Pak. Karena apa? Karena Bapak harus menyusupkan dulu akal logika Bapak, baru bisa menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Kalau Bapak masih memakai logika itu nggak akan bisa Pak. Walaupun di dalam kitab Bapak mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, tapi kenyataannya kalian mengatakan bahwasanya kalian cukup imani saja, memakai hati, bukan memakai akal pikiran. Begitu Pak. Jadi kalau Bapak memang belum memahami 100%, bukan, aku nggak ada Bapak mau berdiskusi. Karena topiknya kan Yesus bukan Tuhan. Jadi iya, kalau gini Pak, perbedaannya Pak. Kalau Bapak mau diskusi, Bapak tanggung jawabkan setiap apa yang Bapak katakan. Nah, itu akan menghasilkan buah diskusi yang menjadikan orang-orang yang menonton ini untuk menjadi edukasi Pak. Itu namanya diskusi. Tetapi kalau Bapak ngarang tanpa adanya data, itu namanya ngaur alias gabrul. Ketika Bapak mengatakan bahwasanya Yesus memiliki atau mempunyai Asmaul Husna, cukup piye Pak? Dari mana? Dari mana Pak Bapak menemukan bahwasanya Yesus itu memiliki Asmaul Husna Pak? Bapak tahu tidak Asmaul Husna itu apa Pak? Nama. Jadi kan kebenaran itu kan cuma nama Tuhan, kebenaran hidup kan nama Tuhan. Pak. Mumpung Uni lagi tutup kamera, dia lagi makan, Bapak nggak usah ngomong makin ngabrul Pak. Gitu loh. Oh iki Bapak kalau ngomong kayak iki loh. Orang mudeng aku Pak. Bapak ngomong Asmaul Husna itu nama Allah, itu nama sifat-sifat Allah Pak. Sedangkan Yesus itu manusia, bukan Allah. Lowong iki Bapak ngomong sekarang kalau Tuhan itu, Yesus itu Tuhan. Ya Bapak jelaskan, Yesus Tuhannya dari mana? Dituhankan apa memang Tuhan? Apa Yesus menurut Yesus? Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Maka dari itu kesaksianku adil. Apabila kesaksian yang datang daripadaku, sudah pasti itu kesaksian tidak benar. Karena kesaksian yang benar datang daripadanya. Ia yang telah mengutus aku. Gitu loh Pak. Yesus itu utusan. Yesus itu diutus. Bapak malah Tuhanin. Sedangkan Yesus mengatakan dia tidak memperdulikan kesaksian manusia Bapak. Lah kenapa Bapak memperdulikan kesaksian orang-orang lain?
Sedangkan Bapak tidak memahami apa yang dikatakan Yesus. Kalau memang Yesus Tuhan menurut Bapak, ya dengerinlah katanya Yesus. Jangan dengerin kata orang-orang lain, Pak. Bapak percaya dengan kata Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman adalah Allah. Bapak bilang firman itu telah menjadi daging. Ya ketika Tuhan berfirman, ya terserah Tuhan dong. Nah, kan? Itu. Mungkin gini ya. Kan saya akan memberikan informasi kepada Anda secara gratis ya, walaupun saya harus berbayar mendapatkan informasi ini, kuliah Ulumul Quran dulu ya, tapi tidak apa-apa, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan jelaskan kepada Anda definisi wahyu dalam perspektif Islam. Ada seorang, ya saya jelaskan ya, Toshihiko Izutsu dalam bukunya God and the Man in the Quran, wahyu itu didefinisikan sebelum Al-Quran hadir. Terdapat kata wahaya di dalam sebuah syair yang artinya adalah komunikasi antara hewan satu dengan hewan lain. Dan kata yang digunakan adalah kata wahaya atau wahyu. Itu sebelum Al-Quran hadir. Tapi setelah Al-Quran hadir dan kata wahaya atau wahyu ini ada dalam Al-Quran, maka yang paling berhak menjelaskannya adalah tentu ulama-ulama yang mereka mendapatkan ilmu dari generasi-generasi yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, saya akan jelaskan kepada Anda. Menurut ulama kami, kata wahyu artinya adalah Muhammad Abdul Al-Azim Zarqani mengatakan wahyu sebagai pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang terpilih mengenai segala sesuatu yang ia kehendaki untuk dikemukakannya, baik berupa petunjuk maupun ilmu, namun penyampaian dengan cara rahasia dan tersembunyi serta tidak terjadi pada manusia biasa. Jadi istilah wahyu yang dipahami oleh umat Islam berbeda dengan wahyu yang dipahami oleh orang Kristen. Ya, itu karena wahyu yang dipahami adalah informasi dari Allah kepada orang pilihannya, yaitu Nabi dan juga Rasul. Nah, kemudian menurut Muhammad Abduh dalam Risalah At-Tauhid mengatakan wahyu adalah pengetahuan yang didapati seseorang dalam dirinya dengan suatu keyakinan bahwa pengetahuan itu datang dari Allah. Nah, dalam Al-Quran sendiri kata-kata wahyu ada sebanyak 78 kali dalam 33 surah, dalam bentuk isim ada 6 kali, dalam bentuk fi'il 72 kali. Pertanyaan saya, dalam manuskrip asli kitab kalian, apakah ada tertulis kata wahyu? Kalian menggunakan terjemahan bahasa Indonesia yang mana terjemahan ini mengambil istilah dalam Al-Quran kami, lalu memaknainya secara berbeda dengan kami. Itu namanya apa? Penipuan. Lalu kalian jelaskan kepada kami. Ya, kalian mengambil istilah dalam Al-Quran, memaknainya berbeda, lalu kalian ajarkan kepada kami. Sementara kata wahyu tidak ada dalam kitab kalian. Saya bingung kenapa kitab Yohanes itu ditulis sebagai kitab wahyu. Nah, apa padanan kata yang tepat? Apa kata yang tepat dalam kitab kalian yang berbahasa Yunani itu? Dalam kitab Amsal, pasal 29, nomor 18. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ya, kemudian ini menggunakan lafaz khazon dalam bahasa Ibrani. Kenapa kalian tidak gunakan kata khazon saja? Kitab khazon. Kenapa harus menggunakan istilah yang ada dalam kitab kami? Bingung saya dengan kalian. Kalian tidak percaya diri dengan identitas agama kalian. Nah, lalu kemudian ketika kita beda pemahaman tentang wahyu, kalian menjelaskan kepada kami. Anda bilang bahwa Yesus adalah pemberi wahyu, padahal jelas dalam kitab wahyu yang dituliskan sebagai kitab wahyu, yaitu wahyu untuk Yohanes yang pada waktu itu ke Pulau Patmos setelah dia disiksa, dia mendapatkan penampakan. Lalu kalian katakan bahwa disitulah ada pernyataan bahwa Yesus adalah awal dan akhir, alias Alfa dan Omega. Kan lucu. Dalam bahasa Yunani, kalau kita rujuk, kata wahyu ini sepadan dengan kata apokalipsis. Kenapa nggak gunakan saja apokalipsis? Kitab apokalipsis. Kenapa gunakan kata wahyu? Hah? Kenapa kalian ini, pertama kalian mengambil kitabnya orang Yahudi, kemudian menjelaskannya, mengambil ayat-ayat di dalamnya memaksakan bahwa ada nubuatan untuk Yesus Christ, sementara orang Yahudi menolak untuk hal itu. Lalu kalian juga tidak malu-malu mengambil istilah-istilah dalam Al-Quran kami, memahami secara berbeda, lalu kalian jelaskan kepada kami umat Islam lagi. Kata Allah kalian ambil, kata Rasul kalian ambil, Alkitab pun kalian ambil.
Padahal kalian tahu agama kalian berasal dari Antioquia by Paulus. Kenapa kalian suka seperti itu? Ini yang menjadi kita berdebat. Andai kalian konsisten dengan diri kalian, identitas kalian akui kitab kalian berbahasa Yunani, gunakan istilah bahasa Yunani dalam ranah kitab kalian, katakan Bible, jangan katakan Alkitab. Karena Alkitab dalam Al-Quran maknanya adalah kitab firman Tuhan, dari kata-kata ba, ketentuan Tuhan, hukum Tuhan yang diberikan kepada hamba-hambanya. Yaitu siapa Tuhannya? Allah. Kok tiba-tiba kitab kalian yang kumpulan buku yang gak tahu siapa penulisnya jadi Alkitab? Bible, itulah sebutan untuk kitab kalian. Ya. Oh, kalian lebih dulu kalian Kristen. Maka saya minta tunjukkan dalam kitab suci kalian. Mana kata Alkitab? Jangan yang terjemahan ya. Minta yang aslinya. Manual script dalam kodeks kitab kalian. Kenapa nggak malu kalian menggunakan isi bahasa asli dari kitab suci kalian? Saya bingung dengan kalian. Oke, itu dia kata wahyu ya. Ya, walaupun padanan kata banyak sekali. Ada satu kata yang sangat-sangat liar diterjemahkan menggunakan kata istilah dalam Al-Quran. Istilah Al-Quran yaitu kafir dengan lancang orang-orang Kristen atau lembaga Alkitabiah Indonesia memadankannya dengan istilah stupid atau TOLOL, yaitu dari kata apa? Raka. Berani-beraninya kalian menerjemahkan istilah kafir ke istilah yang tidak sepadan dengan itu. Pantesan, ini yang menjadi asbab pertengkaran antara umat Islam dan Kristen. Kenapa? Kalian tidak suka kami panggil kafir karena kalian maknai kata kafir adalah hujatan. Karena ternyata kata kafir dipadankan dengan kata raka. Apa kata raka? Saya tunjukkan kepada Anda. Ya. Oke ya, kita lihat bagaimana lembaga Alkitabiah Indonesia membuat orang-orang Kristen salah memahami istilah kata kafir dalam Bible sendiri. Kita akan tunjukkan itu. Sebentar. Sebentar saya bukakan bahasa aslinya ya. Oke, selagi Ripa ini ya, teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik Kristen ya. Kristen, typing di bawah agamanya Kristen biar dinaikin. Kristen, typing di bawah agamanya. Oke, kita buka Matius pasal ke-5 nomor 22 ya. Saya lihatkan kepada kalian. Inilah yang menjadi asbab perpecahan di antara kami dan Kristen, dikarenakan kesalahpahaman kalian terhadap apa istilah yang kalian ambil dari Al-Quran, lalu kalian maknai secara berbeda. Ini dia, saya tunjukkan kepada kalian. Ini yang menjadi asbab kita terkadang bertengkar satu sama lain. Mungkin besarkan aku sedikit Kak, biar aku tunjukkan. Jadi kalau kita lihat, KST, monitor. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepadanya saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Bayangkan apa padanan katanya, mari kita lihat di sini ya. Kata kafir dalam perspektif Islam bukanlah sebuah hujatan, tapi istilah bagi orang-orang yang menolak Allah. Dari kata kafara, menutup diri. Tapi apa yang kalian lakukan Lembaga Alkitabiah Indonesia, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia? Raka ini artinya apa? Ini artinya orang GOBLOK dan TOLOL atau ejekan keras. Sejak kapan kafara adalah ejekan keras? Ini istilah dari Allah untuk orang yang menolak kerasulan baginda, kenabian Isa, dan juga kerasulan Nabi Daud dan ketuhanan Allah. Kenapa? Kemudian apa maksud dari Lembaga Alkitabiah Indonesia memadankan kata kafir dengan kata ini? Supaya kalian memahami bahwa ketika kami mengatakan kalian kafir, maka kami mengatakan kalian GOBLOK. Pantas kalian marah kepada kami umat Islam karena kalian dipahami sesuatu yang salah. Ini yang menjadi asbab kita bertengkar di Indonesia ini. Jadi tolong dong, kalau mengambil istilah kami umat Islam, jangan diperkaos maknanya. Gunakan makna aslinya, biar kita tidak terjadi perpecahan di antara kita di Indonesia ini. Oke?
Kalau kalian tidak paham, belajar kalian agar kalian tahu bahwa ternyata kata kafara itu berasal dari bahwa kata kafir itu bukanlah sebuah ejekan keras. Bagaimana Allah kami memanggil orang-orang Yahudi yang tidak menerima baginda Rasul? Ke bahasa Tuhan kami, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Begitu lembut bahasa Tuhan kami. Kenapa kalian ganti istilah itu? Jangan samakan kitab kami dengan kitab kalian. Dalam kitab kalian, Yesus berkata kepada perempuan yang wanita Kan'an sebagai kunarion. Orang Yahudi dikatakan ular beludak. Cukup kitab kalian saja seperti itu. Jangan kalian paksakan kitab kami seolah-olah tergambarkan memiliki kata-kata kasar. Sementara kata kafir adalah istilah untuk orang-orang yang menolak ajaran Allah. Munafik, menafikkan. Istilah untuk orang yang apabila berkata tidak sesuai dengan perbuatannya. Ini istilah dari Allah. Ada dalam Al-Quran kami. Lalu kalian ambil, kalian padankan dengan bahasa Yunani yang maknanya berbeda. Pantaslah selama ini orang Kristen tidak suka dipanggil kafir. Kenapa? Ternyata makna kafir dalam perspektif kalian Kristen itu sangat jelek dan nista. Sekarang Alkitab. Kalian ambil istilah dalam Al-Quran yaitu Alkitab, kalian sematkan kepada kitab kalian. Mungkin kalian maksud ke Alkitab artinya hanya sekedar buku. Berasal dari kata kataba menurut Imam Al-Qurtubi. Itu bukan hanya sekedar kata kataba, tapi juga hukum, ketetapan Tuhan. Lalu ketika kalian mencoba menjelaskan kepada kami, kalian yang lebih berhak menjelaskan term-term yang ada dalam Al-Quran kami, yang kalian gunakan, lalu kalian perkaus maknanya. Jadi tolong Brian ya, ketika Anda bicara bahwa Yesus memiliki gelar Asmaul Husna, secara realitas gagal. Yesus lahir di abad pertama. Tidak ada Yesus sebelum Yesus lahir. Tunjukkan kepada saya ada entitas bernama Yesus sebelum dia eksis. Tunjukkan kepada saya. Kebenaran itu adanya pernyataan yang sesuai dengan realitasnya. Tunjukkan kepada saya. Kalau Yesus awal dan akhir, bagaimana dengan Adam yang lebih dulu hidup daripada Yesus? Melkisedek bahkan tidak berawal, tidak berakhir. Kenapa tidak dituhankan sekalian? Jadi jangan sembarangan mencomot istilah Islam hanya ingin mencari remis biar kalian itu diterima secara teologi. Saya sepakat kita berbeda. Justru perbedaan itu yang ingin saya eksplor biar umat Islam sadar bahwa begini loh cara berkeyakinannya umat Kristen. Tolong Brian, lain kali jangan gunakan istilah-istilah yang tak muncul dalam kitab Anda. Asmaul Husna adalah istilah yang tidak ada dalam kitab kalian. Yesus, kalau kalian bilang dia punya Asmaul Husna, ada satu yang tidak husna. Dia datang tidak membawa damai. Sejak kapan Allah punya gelar tidak membawa damai? Baca kitab Anda. Jangan menyangka aku datang membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Husna. Asmaul Husna itu. Ini tolong Brian ya. Saya paling keras kepada orang-orang yang sok-sok mengambil istilah-istilah Al-Quran lalu sok menjelaskannya kepada kami. Kenapa nggak percaya diri dengan kitab Anda? Gunakan istilah kitab Anda biar kita dapat ilmu tentang kitab Anda. Oke? Kalau Anda tak paham, tanya saja sama kami. Oke Brian, terima kasih. Oke, sekali lagi nih yang baca ya typing, dengerin saya yang typing. Teman-teman yang Kristen ya, Atta kamu agamanya apa? Agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta typing di bawah agamanya. Kayak Paku ini dia bilang dia Kristen. Makanya pakai telinga yang di bawah, typing agamanya di bawah. Typing biar dinaikin, typing agamanya apa? Oke, silakan Paku. Brian gimana? Pernyataan Uni. Oke, Bu, aku ini dulu Bu. Aku mungkin datang lagi kapan-kapan mungkin belajar dulu Bu. Soalnya aku memang nggak ada persiapan, langsung ini aja. Nggak ada persiapan. Jadi nggak ada persiapan. Luar biasa. Saya hormati Anda. Lebih baik belajar dulu biar Anda tidak menyesatkan orang banyak. Karena ketika Anda salah menyampaikan sesuatu, Anda ditonton oleh ribuan orang dan itu akan jadi bumerang untuk Anda. Oke? Terima kasih Brian ya. Belajar dulu. Minimal Anda masuk ke komannya Kak Hesti, ada kebaikan untuk Anda. Anda rajin baca kitab Anda. Oke, itu mungkin. Pakku, ingin ngobrol dengan saya atau dengan Bunda Rahma atau dengan Bang Rashid atau dengan Bang Tengku atau dengan Kak Hesti? Silakan.
Kalau sama aja, saya aku cuma aja kasih Pak. saran saja. Paku sama saya aja ya Paku. Kasih saran saja. Artinya jangan kita saling membahas agama orang lain begitu. Stop, Agama hentikan. beragama. Dengar. Anda tidak berhak memberikan saran kepada saya. Yang berhak memberikan saran kepada saya adalah Ustadz Wafi, Bang Ali sebagai guru-guru saya, Ustadz Alwan, Ustadz Alif, bahkan Bang Rashid lebih berhak memberikan saran. Kenapa? Mindset kita berbeda. Saran Anda belum tentu baik. Ketika Anda menyarankan kepada saya tampar pipi kiri kasih kanan tidak masuk. Tidak bisa. Karena saya bukan Kristen. Sorry ya. Jangan sarankan kepada saya untuk kasihi musuh ya, karena tidak mungkin saya mengasihi iblis, karena iblis adalah musuh kami. Yang berhak memberi saran kepada saya adalah saudara saya muslim, saudari saya Lancar muslim. sekali Ami, unik ngomong ya. Ya, tolong. Tidak perlu kami diberikan nasihat dari orang-orang yang dokumennya sudah Mana berbeda. tadi tuh? Kasih saran aja kepada saya deh, nggak apa-apa. Atau sama Dia Bang pengen Rashid banget tidak apa-apa. ngasih saran. Kasih saran sama Bang Rashid. Mana tadi, mana? Saya aja. Mau ngasih saran? Aku tuh yang paling lemah lembut loh, sama aku aja ya teman-teman Kristen. Iya. Nah, silakan Ayo, radio. mana? Dia mau ngasih saran. Mana Udah tadi? turun dianya. Acuke, selamat siang Acuke. Ini radio duluan. Waalaikumsalam. Saya tadi pengen dinaikkan ini. Makanya saya tulis Krister, bukan Kristen. Krister saya, jadi krisis moneter. Ini soalnya saya mau naik, mau... 3, 2, 1, akibat berbohong. Belakang turun. Udah. Ya udah, room saya nggak suka kayak gitu. Akibat berbohong ya. Oke. Kita mau diskusi Bang, bukan mau nyapa-nyapa, mau nerima saran enggak, kita mau diskusi. Oke, yang muslim udah banyak, oke? Nanti nyapa-nyapanya, ini udah ada oten soalnya ya. Ya, kita paham ya, tekan Anda harus radio. paham di situ. Ya radio. Oke. Ya tempatnya belum tepat ya Bang Krister ya, Kris Moneter ya. Tempatnya Radio belum Kristen. tepat. Ya Radio ampun, rusak, semoga dia- radio rusak. Semoga dia Radio membawakan Kristen. berita-berita kebenaran dalam berradio. Keren nih Radio Kristen nama. Radio, semoga kamu mau sama aku ya, bukan mau apa ya, mau diskusi gitu loh. Radio. Enggak, Oh, lagi radio. disetel channelnya, lagi disetel channelnya dulu. Dia mau menyiarkan. Tumben hari Jumat ini banyak hotel ya di tempatnya Bunda blokir. Radio, monitor sama aku ya. Emang dia kan pengepul oten. Saya kan Kamu dari Radio belum ya, silakan. Dari Radio Kristen mau bagi-bagi gift di tanggal 25 ya. Mau Untuk bagi-bagi apa, upload Pak? Islam. Bagi gift katanya. Gift tahun Yesus lah. Mau bagi-bagi gift. Kasihlah saudara-saudara Pak, Kristennya tanggal 25 itu hari mualaf sedunia, Pak. Kita mau bagi-bagi Quran, mushaf dan Tanya hijab dan sarung. atau muslim ini. Anda Kristen, Pak? Iya, mau bagi Oke. yang update Muslim sama Kalian nanya itu si Jupiter agamanya apa? Apa alasannya itu? Jupiter signalnya merah KST mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa alasannya Pak Radio? Warahmatullahi wabarakatuh. hanya segada. Kalau boleh kita kasih saran, sultannya muslim itu sudah sangat banyak. Mau Bahkan menyogok ya, Pak? Kami tidak terhitung lagi sultannya muslim itu. Bahkan kami kewalahan menerima gift dari mereka. Terkadang kami terkejut dengan gift yang diberikan Bang Reza, Pak Hendra, Kak D. Itu saja kami kelelahan menghitung gift dari mereka. Jadi Kamu kami nggak tidak percaya? butuh. Lihat, bentar lagi saya dapat singa. Nah, kalau nggak percaya lihat, saya bentar lagi dapat singa. Kami tidak butuh apa namanya hadiah dari Anda. Tapi Aku memang kasih kami kopi dulu lah, Bu, Pak, untuk jadi kami tidak ini Pak, kami pertama kami memang tidak mengharamkan hadiah dari orang-orang kafir karena dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 asbabun nuzul ayat itu adalah justru membolehkannya menerima hadiah dari orang kafir. Tetapi masalahnya kami justru ingin memberi saran untuk Anda, kadang kami kasihan dengan apologet Kristen sudah lelah menghujat tapi tidak dapat apa-apa. Lebih baik kalian sumbang untuk apologet Kristen biar mereka lebih giat menghujat lagi. Biar mereka lebih menunjukkan siapa diri mereka. Jadi umat Islam sudah banyak sultannya. Bahkan kami kewalahan Tanya dulu menghitung. tujuannya apa? Ya? Kita mau tahu Itu kenapa? Pak Kenapa? radio ya. Bang Radio Mungkin. kenapa sih? Kenapa sih mau memberi ada apa? Radio.
Radio. Kasihan ya. Karena cintanya ditolak dia kabur. So-soan mau pamer kita deh. Cerita mati. Bagilah sesamamu Kristen. Rasmi silahoho. Ih, kenapa namamu sulit-sulit? Rahmi, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ada apa, Mbak? Tadi di sini belum ngomong-ngomong sama sekali. Kalau udah lagi ya. Tapi nggak ada ya ngambil istilah dalam Al-Quran kakak ya. Aduh, ibu nggak ngerti apa-apa. Ibu colek colek itu Bu Niri, Pak. Aduh bu, panjang lagi urusannya bu. Aduh, minimal ibu paham dulu sedikit bu, baru coba nyolek Bu Niri, Pak. La ilaha illallah. Biarin aja, biar kena batunya dia, Bes. Sama aku aja. Aku itu orangnya paling lembut, baik. Sama aku aja. Tanya ke aku. Enggak kan tadi yang ngomong dulu. Ibu, kata kafir itu dari mana, Bu? Hah? Apa? Kata kafir itu bahasa apa, Bu? Di apa kami itu nggak ada cerita-cerita. Orang kakak. Bu. Kafir itu bahasa apa, Ibu? Makanya aku bilang kami nggak tahu itu kafir itu apa. Makanya jangan ngomong gak nyomot-nyomot. Kalau ibu nggak ngerti kafir itu apa. La haula wala quwata illa billah. Kafir, kami nggak pernah ngomongi kalian sebagai kafir gitu loh. Di dalam kitab ibu, kata raka itu diartikan dengan kata kafir, ibu. Nah, ibu tahu tidak kafir itu dari mana? Kami nggak pernah mengatai orang kafir. Karena ibu salah penafsiran. Kafir itu di dalam arti. Ini ditanya apa, jawabnya apa? Kafir itu dari bahasa Al-Quran, ibu, yaitu dari bahasa akar kata kafaro. Kafaro, bu, kafir, menutupi, bu, menutupi. Nah, kata kafir ini kalian ambil lalu diartikan dari kata raka. Sedangkan kata raka itu di dalam kitab ibu artinya bodoh and bahlul, yaitu tolol, kata pengejekan kepada orang-orang zaman itu. Raka itu orang bodoh dan tolol, ibuku. Lalu dipasanglah artinya kafir. Makanya ibu salah tangkep. Sedangkan kafir itu bahasa halus, bukan bahasa kasar. Yang kasar itu bahasa raka. Itu ada di kitab ibu. Begitu. Gak pernah kami bilang kafir orang. La ilaha Dia noise, bang. Noise ya, bang. illallah. Gitu loh ngomong. Bu, kami nggak bilang ibu mengatakan kami kafir. Tapi ada istilah kafir di dalam Islam, kalian masukkan ke dalam Bible kalian, itu loh maksudnya. Bukan kami menuduh ibu bilang kami kafir. Gimana sih, nggak nyambung? Dia noise akunnya. Bagaimana Anda menuduh, Mbak, bagaimana Anda menuduh kami kafir? Sementara yang kafir itu Anda. Saya paling baik loh. Yang kafir itu Anda, menutup diri dengan ajaran-ajaran Islam. Berarti yang kafir Anda. Nggak mungkin Anda menuduh kami. Kami bukan kafir. Yang kafir Anda, Bu. Gitu, Bu. Saya itu paling lemah lembut. Silakan. Arti kafir itu menutup diri, Bu. Menutup diri dari kebenaran. Daripada disebut non-muslim tidak selamat. Muslim itu selamat. Jadi kalau dibilang non-muslim tidak selamat, Anda mau tidak selamat? Aduh, ibu. Saya kan baik, Bu. Silakan. Mending Kak Rasmi bertanya saja. Daripada Kak Rasmi menjelaskan, lebih baik Kak Rasmi bertanya saja. Gimana? Begitu. Kak Rasmi, mending kakak bertanya saja. Saya tidak akan tanya balik lah. Kalau enggak saya yang tanya deh. Gimana? 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Pertanyaan Pak Desugi adalah siapa yang jadi aktor utamanya itu? Bukan. Oh, bukan. Saya mau tanya di Muhammad 11 ayat 20. Itu ada binatang bersayap, merayap, berkaki 4. Binatang apakah itu? Tidak tahu.
Tirek Pak De. Ini tadi malam itu sampai berhadiah 500.000 itu. Kalau bisa jawab tuh. Apa? Biasanya tirek itu. Imamat 11. Bunyi suaranya. Nomor 20. Tirek. Di situ dikatakan segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Ini binatang apa ini? Ada binatang dia merayap, bersayap, berkaki empat. Ini binatang cacat ini. Tirek. Binatang cacat. Saya mau tanya ini sama Pak De Sugi. Pak De Sugi, saya mau tanya, kenapa wajah Tirek selalu marah-marah, Pak De? Enggak tahu. Kenapa wajah Tirek nggak pernah tersenyum? Karena tangannya pendek. Oh iya betul ya. Jadi kalau dia jomblo kasihan Pak De. Oh ini katanya apa Pak De Sugi? Binatang merayap, terus berkaki empat dan bersayap, itu namanya Edis. Enggak, ini binatang ini harus ada. Kenapa harus ada? Karena dilarang dimakan. Tidak mungkin tidak ada binatangnya, ada larangannya untuk tidak boleh dimakan. Nah ini harus ada nih binatang yang merayap, bersayap, dan kakinya empat. Ini apa ini? Ya kalau merayap terus bersayap, berkaki empat itu gunanya apa itu? Pertanyaan ini berhadiah 100.000 dari saya. Segar, aku jawab segar. Enggak, kalau saya Edis. Segar. Cocok segar lah. Edis 3 dah kakinya. Segar 4. Makanannya apa? Ketombe bukan? Makanannya ketombe bukan? Kalau ketombe fix segar. Kalian tuh ya suka aneh-aneh gitu. Ya ini kita tambah nih. Pak Fli Siagian Bal. Selamat pagi. Ada yang mau disampaikan Pak Hotli? Siang Ibu, siang. Ya, maaf. Pak Hotli. Ya. Pak Hotli. Ya Kak Ras. Karena tidak suaranya kakak turun dulu, keluar dulu dari aplikasi TikTok, nanti masuk lagi karena suaranya noise sekali. Terganggu kita yang mendengarkan. Noise kakak saya. Noise. Kenapa aja? Enggak, kami terganggu kak. Iya, saya takut suara kuping saya sakit. Kakak turun dulu, keluar dulu dari TikTok, lalu masuk lagi. Dari pagi aku ikutin loh. Iya, nanti kakak naik lagi ke sini sayang. Ini suaranya noise. Nggak ada noise. Suaranya campur-campur. Bilangin suaranya campur-campur. Kenapa? Lo punya otak enggak sih? Yang denger itu bukan cuma kamu. Berapa ini ribuan orang yang denger. Kan bisa kan disajikan suaranya yang enak gitu. Sabar Pak De. Contoh lah sama Kristen. Enggak nyambung. Aku sabar. Kita itu sama kafir itu asidak walal kufar. Tidak ada itu sabar-sabar. Sama muslim baru lemah lembut. Sama kafir sabar-sabar, asidak walal kufar. Gitu. Ayo, Kristen naik, yang bisa jawab dapat hadiah 200.000 dari saya. Binatang merayap, bersayap, berkaki empat. Kalau nggak ada binatang ini berarti dibelengibul. Kadal Yesus. Nggak boleh gitu Bu. Jangan. Ada. Dia kadal tapi bisa berjalan di atas air pakai sayap. Itu coba buka. Mana ada. Ini saya buka. Kadal Yesus namanya. Sebentar. Dia Kadal Yesus. Kadal. Ya, ada. Kadal berjalan di atas air ada sayap. Ini Pak De nggak percaya. Coba aku buka ya. Nanti aku dapat 200.000. Mantap lah. Masya Allah. Mantap. Coba buka. Anda ngerti sayap atau enggak? Itu jangan-jangan kulit yang melebar.
kecoa. Jangan-jangan kalau di dalam bahasa Jawa itu walang kopo. Itu bukan sayap, itu kulit dia yang melebar. Bukan sayap itu. Tapi kan tertutup, lagi ditutup. Nih. Ah, kita bagi dia nih 100. Ya, silakan. Oke, ini ya. Baik. Ya Allah ya Rabbi, kok sayap itu seperti lalat, bersayap, capung, bersayap, burung, bersayap. Kecoa Pak D bersayap Pak D, kecoa bersayap. Tapi kakinya 6. Bukan host. Bukan, itu kulitnya yang melebar itu. Tadi siapa tamunya dulu ya? Hendri, selamat sore. Agama apa Hendri? Host, besari dan host. Bunda Bang Hendri, selamat sore. Bang Hendri, cukup 2 kali aku bertanya nih. Agama apa? Itu, Pak D. Sayapnya Pak D. Iya, bentar dulu. Aku mau ke toilet soalnya Bunda. Mau ke agama apa Bang Hendri? Mau nanya. Agama apa? Jawab dulu. Udah, nggak mau jawab agamanya. Bentar Bunda Ram, aku mau ke toilet soalnya. Oh, siapa yang naik ini? Ada hostnya. Nah, dapat 200 Pak D. Mana sayapnya? Bunda Rahman emang ada Adi. Itu dia lipat masuk itu. Nanti terbang. Jadikan Bang Rashid aja Kak Esti, biar nanti kakak ke toilet. Itu Bang bukan Rashid sayap itu Bu, itu kulit dia yang melebar. Paningan selamat sore, agama apa? Bu, itu kulit yang melebar. Aduh. Pak D, kalau lagi terbang, Pak D, kalau mana Pak D naik Pak D, salah tekan Pak D. Pak D salah tekan ini kacau. Pak D salah tekan, mohon maaf salah tekan. Aku mau nurun di sebelahnya. Mohon maaf Pak D, mohon maaf. Salah tekan, mohon maaf Pak D. Aku pikir dia kabur minta kita hadiah, dia kabur ternyata salah tekan. Ya Allah, mohon maaf. Salah tekan. Ini kan kadal Yesus. Kalau lagi berjalan begini, tapi kalau lagi terbang sayapnya kebuka. Namanya itu kadal Yesus. Iya kan? Ada aja nih. Paham lu Bunda Rama. Tadi baru tahu dia. Kadal Yesus bukan. Siap-siap kita bagi Uni. Ah, ini kalau lagi jalan, sayapnya ketutup. Kalau dia terbang nih kebuka nih sayapnya Pak D. Enggak Bu, dia itu sistemnya melompat, lalu kulitnya itu mengembang dia. Dia bukan sayap Bu, saya tahu itu. Itu binatang walang kopo kalau di bahasa Jawa itu. Bukan, sayap bukan seperti itu. Coba cek lah di Google itu sayap seperti apa. Itu tidak termasuk sayap itu. Itu kulit dia yang melebar. Kayak apa ya, sejenis orang yang pakai baju melayang itu loh. Nah, kayak gitulah. Coba lihat kakinya, tangannya 2, kakinya 2, 4. Terus ini kelipat ini sayapnya ini kelipat kayak parasut kan kelipat. Inilah kadal Yesus. Oke ya, tapi nggak apa-apa deh. Kalau aku ini Bunda Rama ini harus ditunjukin sayap deh, biar paham maksudnya deh. Parah di Bunda Rama. Aduh, aku pikir mau dapat. Ini sayap nih. Nah, sayap tuh kayak gini yang dimaksud tuh Bu. Nah, ini sayap ini. Mana ada? Ini sayap. Kalau lagi dikepak itu, kalau lagi jalan kan ditutup. Coba tengok itu burung elang kalau lagi jalan atau burung nanti terbang baru sayapnya kebuka. Sama pun dengan kadal Yesus. Saya tertawanya tuh kadal Yesus terus. Parah. Ada aja. Tapi nggak apa-apa lah. Lucu ya, ada kadal Yesus.